kali mengadakan MPLS orang tua. Jadi sebelum anaknya kita terima, kita berikan dulu pengetahuan kepada orang tua. Hal pertama, kan Umi MPLS itu 4 hari untuk orang tua. Hari pertama 4 hari itu MPLS orang tua. Bukan sekali doang, 4 hari. Hari pertama Umi sampaikan apa itu PAUD, undang-undangnya, dasar hukumnya, kasih tahu semuanya. Kalau di luar negeri itu, kalau di Indonesia 0 sampai 6 tahun, di luar negeri 0 sampai 8 tahun. Itu dikasih tahu ke orang tua. Terus dalam peraturan pemerintah, PAUD itu usia segini. Lalu ada jenis layanan PAUD berbagai macam. Yang ibu lihat mungkin ada TK, ada RA, ada TPA, Taman Penitipan Anak, ada SPS, itu juga PAUD. Jadi nanti kalau orang tua nggak ada lagi yang modern. Bu, anaknya sekolahnya di mana, TK atau di PAUD? Karena TK adalah bagian dari PAUD. Tapi kalau mau ngomong, bu, anaknya sekolahnya di TK atau RA, nah itu baru sama, ya, sama penyebutnya. Nah, terus TK atau kelompok bermain, jadi bukan PAUD, karena itu bagian dari PAUD semua. Itu yang harus diluruskan. Lalu belajarnya apa sih? Kasih tahu, kurikulum dari pemerintah ini. Dan sekarang saya mau tanya, dari semua hal ini ada nggak tulisan baca, tulis, hitung? Tak gitu. Jadi jangan harapkan Bunda kalau PAUD sebenarnya itu nggak ada baca, tulis, hitung. Mana ke SD-nya, gitu ya? Gimana SD-nya? Nggak ada baca, tulis, hitung kayak yang ibu pikirkan. Yang kami terapkan baca, tulis, hitung adalah dengan bermain. Kenalkan konsep dasarnya dulu, konkretnya dulu sebelum abstrak. Kenalkan dulu bendanya, sejumlah bendanya, baru angkanya, simbolnya. Itu Bu kami. Membuat anak gemar membaca, menulis, berhitung. Bukan bisa baca, tulis, hitung. Nah gitu, udah tuh, hari kedua datang lagi, ngomongin apa? PAUD kita, gitu ya. Contohnya, PAUD Taman Mujahid itu berdiri di bawah naungan Yayasan Ummul Qur'an. Tahun berapa? Terus guru kami ada berapa? Terus udah gitu kapasitas sekolah kita, ruang kita, model pembelajaran kita, sentra. Terus apa? Sebutin semua. Prestasi boleh terserah gitu ya, tapi ini pernah menyatakan prestasi di sana. Terus sudah selesai. Hari Rabunya diajak ngobrol orang tuanya dengan RAPBS atau RKAS. Ibu selama ini kalau menerima murid tentunya udah dengan brosur, dengan biaya seragam dan lain-lainnya. Ya itu yang bikin muka seringkali orang tua itu salah paham, gitu ya. Ingat, nggak ada ketentuan PAUD itu mesti berseragam, tidak ada. Ya nggak ada kalau pakai seragam, gitu ya. Kalau alasannya, ini malah kalau nggak diseragamin saya bingung, tiap hari pakein apa anaknya, nggak boleh. Ya udah berarti cuma 2 aja, gitu. Selebihnya baju bebas bagi muslim. Nah terserah kayak begitu, ya. Terus udah kasih tahu semuanya pembiayaan, gitu ya. Ternyata setelah dikata-kata, berarti satu anak itu dibutuhkan biaya pendidikan dalam 1 tahun adalah 2 juta, bisa gitu ya. Tapi gede dari kuliah, gitu misalnya, iya kan 2 juta. Tapi kami punya 2 alternatif. Ibu mau bayar itu apa mau pakai alternatif kedua? Alternatif kedua, gitu ya. Alternatif kedua, emang sebenarnya memang sudah dijaga itu ya. Udah Umi konsep, kalau ada Bapak Umi ya. Mau bayar 2 juta atau ikut alternatif kami ada. Yang kedua adalah, Bunda setiap kali butuh, Mama siapkan. Oke, contohnya apa misalnya? Nah, PR ya, besok nanti bawa baskom, spon cuci piring, sama kocokan telur. Bisa, gitu. Bisa di grup sekolah udah sampaikan. Di anak-anak dirisankan, sudah. Bawa tuh, hari itu tuh bawa, gitu ya. Dikasih label nama semuanya. Terus, udah dimainkan dan saya tuh izin lagi sama orang tua. Ayah Bunda boleh baskom, kocokan telur, spon cuci piringnya kami pinjam untuk setahun. Boleh kan gitu ya, boleh kan, pinjam kan, oke. Gak kumpul semua, main tuh misalkan main baskom macam-macam kan, bikin playdoh kayak apa kan dipakai ya baskom. Terus pasti akhir tahun ini biasanya ini strategi saya ya, dari ibu mungkin mau terinspirasi. Ya itu gitu ya. Pas akhir tahun kan, Bu rapat gimana? Alhamdulillah nih ya.
Terus iya saya masih punya hutang janji pinjam alat-alat pelajaran anak kan. Ya nih, oh silakan diambil. Terus apa jadi orang tua bilangnya, ah udahlah nih buat sekolah aja. Ya itu sebabnya Umi nggak pernah ngajukan BOP. Nah, karena setiap tahun ada basket, kocokan telur, sapu lidi, sapu hijau, semuanya ada, gitu ya. Terus di akhir tahun tidak ada menerima hadiah untuk guru di sekolah Umi nggak boleh. Tapi untuk sekolah boleh. Jadi gini, di sekolah butuh apa nih? Kayaknya ras sepatu ya, kemarin numpuk sepatu sama sendal. Udah beli ras sepatu, itu berarti ras sepatunya hadiah dari angkatan tahun berapa? Kan itu. Gitu. Nah, tapi strategi Umi adalah nggak terima gratifikasi, nggak terima macam-macam, tapi Umi bilang bersedia dengan kemudahan kami itu, Bunda SPP-nya 200.000 disalami karena jelas nggak ada kagetan, nggak ada yang kagetan, pembiayaan kagetan nggak ada, beneran nggak ada. Terus di sekolah Umi itu SPP dan tabungan deposit, ada SPP dan tabungan deposit. Jadi tabungan deposit itu adalah tabungan orang tua yang kita bisa gunakan selama pembelajaran anak, dipotong, dipakai, sisa itu balikan. Itu malah orang tua tuh merasa tenang karena depositnya bisa 100.000. Terus dipakai selama setahun kan 100.000 sebulan, berarti 1,2 ya. Dipakai setahun. Yang penting orang tuanya tuh tahu penggunanya apa. Boleh potong ini ya buat sentra memasak, boleh potong semuanya. Sisa ternyata ada 250.000 dikembalikan ke orang tua. Itu lebih nyaman testimoni orang tua ya. Karena nggak tiap hari kaget. Itu baru PAUD-nya. Kalau anaknya ada berapa kagetan mulu, belum beli buku, beli ini, itu kan kaget orang tua. Tapi kalau udah tabungan deposit itu lebih nyaman orang tua. Itu cara Umi mau manajemen, ya itu jauh lebih nyaman orang tua anak ya. Terserah mau sebulan 50.000 nggak apa-apa, mau sebulan 20.000 nggak apa-apa. Kalau Umi 100.000, karena Umi ketika outing butuh angkot, terus konsumsi anak semua di sana. Iya. Terus Umi tantang untuk meminta tambahan dari orang tua. Jadi kalau misalnya, punten uang depositnya tinggal 100.000 per anak. Jadi untuk sementara tidak melakukan outing gitu ya. Jadi semuanya cari media lebih dekat di lingkungan. Paling gitu. Jadi jangan abang-abang habis kita lagi nggak bisa. Karena sepakatnya 1,2 dalam setahun itu bisa memenuhi kebutuhan anak semuanya. Itu cara Umi. Makanya di sekolah Umi biarpun sederhana, tapi semua alat itu ada, sampai alat masak, sampai alat mandi, alat apa semuanya itu ada. Lalu tadi udah 3 hari ya LPPS. Yang terakhir nih paling penting, datangkan ayah dan ibu, harus ayah dan ibu untuk akad mendidik, tanda tangan bermaterai 10.000. Poinnya silakan kalau teman-teman, kalau di FUMI ada poin-poinnya, ada kalau mau diambil silakan, mau ke sekolah umum juga silakan. Itu ada poin-poinnya apa saja menjadi akad mendidik, lalu ditandatangani oleh ayah. Di sekolah Umi, ayah itu hanya dipaksa hadir dalam 3 waktu. Pertama ketika penerimaan murid, pertama harus ada ayah, harus datang. Kedua rapot semester 1, ketiga rapot semester 2. Setiap bulan ayah punya tugas bacakan buku anak yang dipinjamkan dari sekolah. Ibu merekam, dikirim videonya ke sekolah. Ayah bercerita lewat buku. Itu. Jadi benar-benar fungsi ayah dan ibu tuh semuanya bekerja. Gak ada lagi model orang tua berpikir saya sudah bayar SPP, gitu ya. Anak saya kok begini, gitu kan? Gak ada lagi. Karena semua dikembalikan lagi bagaimana orang tua mendidik. Emang SPP-nya berapa? 5.000 sebulan. Bangga ya gitu. Padahal itu jauh dari cukup ya. Nah itu kurang lebih tentang PAUD di Umi menggunakan kurikulum Merdeka. Cara pengolahannya entah mungkin Bunda Susan punya cara bagaimana bikin RPP-nya, karena itu bukan tugas Umi gitu ya. Tapi kalau tentang RPP ada lain-lainnya itu semuanya ada di komunitas Umi. Jadi kalau Bunda pengen tahu dong nih
atau pengen tahu banyak